Kita mulai ya market review kita hari ini ya. Ini Selasa tanggal 6 ya, tanggal 6 Agustus 2024 ya. Nah, kenapa kita pindahin ke Selasa? Karena kemarin saya nggak bisa, jadi kita pindahin hari ini ya. Kemarin malah jatuhnya market luar biasa ya. Jadi karena banyak pertanyaan teman-teman, saya nggak tahu ini apa udah cukup basi karena udah rebound. Biasanya kan cara psikologi teman-teman udah melupakan hal itu gitu kan. Tapi baiklah, saya akan membahas ini dulu. Jadi nanti Rabu baru kita akan lanjutin part 2-nya EBT ya. Ya, jadi kita akan coba membahas apa sih yang terjadi kemarin. Kenapa sebenarnya sih bukan bukan kemarin sih. Kalau Dow Jones itu sudah terjadi dari minggu yang lalu ya, dari hari Kamis atau hari Jumat itu sudah terjadi penurunan itu ya. Nah, cuman kemarin itu terjadi hampir boleh dibilang serentak banget. Jadi hampir-hampir seperti Black Monday katanya kan. Ya, jadi apa yang terjadi kemarin? Ini saya nggak itu lagi ya. Kita buka aja semua. Ya, oke. Nah, teman-teman lihat ya, apa yang terjadi kemarin? Kalau hasil korek-korekan saya itu mulainya dari kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang. Ya, nah kenapa mulai dari situ? Apa hubungannya sama saham dan lain sebagainya ya? Nah, jadi gini. Kita cerita dulu ya soal kenaikan suku bunga ini ya karena ini sesuatu yang cukup ini cukup fantastis. Waktu Maret kemarin Bank Sentral Jepang itu kan sebenarnya udah naikin suku bunga. Naikinnya maksudnya gini dalam arti dia dari tadinya minus ya minus apa suku bunga minus itu dari Jepang itu sejak 2016 ya 2016 itu minus 0,1 ya minus 0,1 kebayang nggak teman-teman kalau nabung malah lu dikenain cas gitu ya kayak gitulah ya kurang lebih ya. Nah jadi karena dia minus 0,1 jadi waktu bulan Maret kemarin Maret 2024 dinaikkan ya dinaikkan suku bunganya menjadi 0 sampai 0,1. Jadi artinya selama 2016 sampai 2024 bulan Maret itu Bank Sentral Jepang itu mengakhiri suku bunga minusnya ya menjadi positif. Positifnya itu adalah 0,1. Nah, pada saat dinaikin segitu, market itu masih biasa-biasa saja. Ya, penguatan pada yen juga tidak terjadi seperti apa-apa. Jadi benar-benar tidak ada efek apapun dengan kenaikan suku bunga yang ada pada Bank Sentral Jepang itu. Ya hampir boleh nggak ada. Nah, apa bedanya dengan kenaikan suku bunga kemarin waktu awal akhir Juli ya? Berarti ya kurang lebih ya sekitar Agustusan inilah ya awal Agustus. Apa bedanya? Bedanya adalah kenaikannya itu menjadi 0,25%. Nah, 0,25% itu berarti naik berapa banyak? Naiknya itu ya kalau teman-teman lihat 0 komanya itu berarti naiknya adalah 0,15 ya. 0,15% dari tadinya 0 sampai 0,15 artinya teman-teman ya itu berarti ada kenaikan pada suku bunga itu hampir 150%. Ya hampir 150%. Jadi tadinya 0,1 terus dia meningkat menjadi 0,25. Berarti kan ya kurang lebih ya kalau dilipatkan ya berarti 2 kali lipat nih kenaikan suku bunganya. Nah, ini membuat ya apa yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha atau investor-investor Jepang selama ini itu menjadi bermasalah. Bermasalah dalam arti apa? Nah, teman-teman mungkin akan mengenal satu istilah namanya carry trade. Ya, carry trade. Saya baru tahu kalau itu namanya carry trade. Ya, itu istilahnya. Jadi carry trade itu apa? Carry trade itu adalah sebuah jenis ya, jenis kita bilang perdagangan lah. Apa kayak kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari gitu loh. Lu beli barang murah di mana, terus habis itu lu jual mahal di tempat lain gitu ya. Nah, ini dalam hal mata uang ya. Jadi karena Bank Sentral Jepang itu menerapkan suku bunga minus, artinya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali dana-dana murah di sana. Nah, jadi dana murah itu dimanfaatkan, dipinjem. Ya, dipinjem, kemudian habis itu ditukar ke mata uang yang memiliki suku bunga yang jauh lebih tinggi. Contoh misalnya dari yen, jadi minjem yen, kemudian diinvestasikan ke US dollar. Nah, dari yen ke US dollar, yen itu kan minus 0,1. Ya, suku bunganya anggaplah ya 0 sampai 0, berapa lah gitu lah. Kemudian dia taruh di US market yang
kemarin-kemarin itu kisarannya positif kan, 1, 2 ya, bahkan sekarang sampai 5,5%. Itu jelas ya, cuman cuman tinggal mindahin aja, itu udah langsung dapat net interest margin. Sama kayak bank-bank waktu COVID kemarin gitu kan. Pakai dana pihak ketiga, dia taruh aja di ORI, dia mendapatkan net interest margin. Nah, teman-teman bisa lihat ya apa yang terjadi pada BCA, BNI, BBNI, dan perbankan yang lain. Net interest marginnya begitu tebalnya kan. Ya, dan itu sudah dijalankan oleh Jepang, investor-investor Jepang sejak 2016. Ya, carry trade itu. Jadi dia taruhnya di mana? Taruhnya di saham, taruhnya di obligasi, taruhnya di investasi-investasi yang lain, atau mungkin teman-teman waktu itu mengenal dengan dana venture di startup. Ya, di startup SoftBank ya, pasti teman-teman kenal lah. Dari mana uang mereka? Ya dari gini. Jadi dia memborong atau meminjam dengan suku bunga murah, kemudian habis itu diinvestasikan. Ya, kalau investasi yang gampang ya dia beli aja obligasi yang nilainya, yang suku bunganya jauh lebih tinggi daripada pinjamannya dia. Udah selesai gitu kan. Nah, kalau SoftBank memang dia larinya ke startup-startup gitu kan. Jadi dia berharap dana murah ini bisa ya seenggak-enggaknya menggoreng 1, 2 startup kemudian di IPO kan. Terus habis itu mereka bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang jauh lebih besar gitu kan. Nah, itu namanya carry trade. Dan itu dijalankan oleh investor Jepang sejak suku bunga minus. Bahkan mungkin sejak itu ya bunganya masih 0, sekian, 0, sekian. Mungkin itu udah dijalankan gitu kan. Dan sampai hari ini. Ya sampai hari ini dan akhirnya Bank Sentral Jepang itu mulai menaikkan suku bunga. Jadi menaikkan suku bunga itu sudah tidak pernah terjadi atau sudah tidak pernah dilakukan oleh Bank Sentral Jepang sejak 2008, 2000, ya kurang lebih 2007, 2008. Ya kebayang ya, sekian sekian hampir mau 20 tahun dia nggak pernah naikin suku bunga, sekarang dia naikin suku bunga. Ya kaget nggak lu? Kebiasaan ini kok tiba-tiba berubah? Gitu kan oleh investor pasti kaget lah. Tadinya kan dia nggak pernah. Semua pasar semua analis juga nggak menyangka bahwa ada kenaikan suku bunga yang terjadi kemarin sampai 0,15 basis point atau 15 basis point. Itu kan. Nah, itu membuat investor Jepang itu menjadi dalam tanda petik rada khawatir nih. Bagaimana kalau nanti dia naikin lagi suku bunga? Ya, sehingga ini pasti akan ada pengaruhnya ke investasi mereka. Itu kan karena mereka melakukan carry trade kan. Ya kan? Jadi ya anggap gini lah, dia borong yen, dia beli obligasi US. Ya dari situ saja teman-teman bisa lihat ya. Itu kalau suku bunganya 0, dia investasikan di US itu dapat 5%. Ya, 5%. Itu berapa lama 5%? Ya kan? Jadi duduk diam saja dia dapat net interest margin hampir 5%. Itu belum lagi kalau kita bicara kalau dia investasikan ke saham ya atau di pasar-pasar saham ya yang sekarang yang kita lihat banyak itu adalah di US market terutama di saham-saham Mag 7 ya atau Magnificent Seven gitu ya. Jadi itu adalah saham-saham yang memang big cap-nya sangat-sangat big cap ya. Nanti kita bahas di Mag 7-nya itu, oke? Nah, jadi itu membuat penguatan pada yen ya, penguatan pada yen itu terakhir itu sekitar 7%. Jadi waktu Maret itu tidak ada apa-apa. Waktu kenaikan Maret itu yen itu berarti di sini. Sebentar. Yen itu di sini nih, bulan Maret. Nah, ini yen nih. Ya. Jadi apa Bank Sentral Jepang itu naikin menjadi 0 sampai 0,1 suku bunganya itu tidak membuat yen bergeming ya. Jadi benar-benar ya udah begitu saja. Bahkan US dollarnya masih terus menguat, dia masih terus melemah ya. Nah, sampai akhirnya diputuskan jadi 0,25. Nah, ini akhirnya membuat penguatan pada yen. Yen menguat itu kan berita buruk buat mereka yang memegang utang dalam bentuk falas. Ya, artinya keuntungan mereka pasti bisa tergerus oleh rugi falas. Ya karena ini apa? Pelemahan terus penguatan. Ini sama kayak rupiah tiba-tiba kalau menguat terlalu kuat, ya mereka yang memegang apa
utang-utang dalam bentuk rupiah, ya itu udah pasti ya pasti ya dapat US-nya pasti lebih sedikit kan. Kelihatannya akan ada rugi falas di situ. Nah, rupiah melemah, ya rugi falas juga kan buat mereka yang pendapatannya dalam bentuk rupiah tapi bahan bakunya dalam bentuk US dollar gitu kan. Nah, itu sama dengan si yen. Nah, yen itu menguat sudah 7% sejak dinaikkan. Nah, penguatan ini bisa terus nggak? Kalau secara teknikal kelihatannya sih bakalan bakalan ada penguatan yang berkelanjutan karena yen itu memang sudah sangat-sangat lemah, ya sangat lemah. Lu pernah kebayang kan, ya teman-teman kemarin liburan beli yen jauh lebih murah kan? Jadi kita pergi ke Jepang itu rasanya lebih murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya lah gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya penguatan yen itu juga sama aja membuat si investor, si pengusaha-pengusaha Jepang itu juga ada rugi falasnya. Nah, kalau ini berkelanjutan, tentu itu akan jadi masalah kan? Nah, karena itulah makanya mulai mulai kita lihat dampaknya. Ya, dampaknya. Ini cuma beberapa data-data yang berhasil saya korek aja ya. Oke. Nah, kita lihat ya, ada dana berapa? 5 triliun US dollar akan terdampak. 5 triliun US dollar itu adalah uang investor Jepang yang beredar di luar, ya, beredar di dunia itu loh. 5 triliun US dollar. Itu bukan angka yang sedikit. Betul ya? 5 triliun US dollar. Jadi kalau 5 triliun rupiah sih mungkin udahlah. 5 triliunnya juga mungkin orang nggak terlalu pusing gitu ya. Tapi ini 5 triliun US dollar, ya. Di mana 1,1 triliun itu adanya di obligasi US. Ya, ada di obligasi US. Jadi 1,1 triliun. Itu data Agustus 2023. Oke, selain surat utang di US, dia punya juga surat utang di Australia, surat utang di Belanda. Ini adalah investasinya kurang lebih teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Investasi di US itu sekitar 71,7 triliun US dollar. Sorry, yen, ini yen ya. Ini yen ya, oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya dampaknya kalau dia narik uang. Ya dia narik uang. Apalagi kalau di Max 7 ini kita nanti kita lihat ya. Itu memang udah dalam bentuk all time high semua tuh. Ya, Max 7 itu apa aja? Ada Nvidia, ada Google, Alphabet, ada Meta, ada Amazon, ada tadi Meta udah Microsoft ya, kemudian habis itu ada dua lagi apa ya Max Seven ya? Apple sama satunya lagi adalah Tesla, ya. Nah itu adalah saham-sahamnya tuh. Jadi kalau itu keluar, ya keluar tiba-tiba ada keluar likuiditas, ya tentu pasti akan mempengaruhi ya Dow Jones, pasti akan mempengaruhi S&P 500. Ya udah pasti akan terjadi seperti itu, ya. Oke. Kemudian ada utang pemerintah Jepang yang nilainya itu 250% dari PDB mereka. Oke, mereka 250% dari PDB mereka. Kita yang katanya baru 40% sudah ribut kan. Ini 250% dari PDB mereka. Ya, jadi ini berapa ya? 250 kali lipat dari apa yang mereka anggarkan dalam PDB mereka gitu. Coba bayangkan ya. Ya. Jadi ini adalah utang tertinggi di antara negara-negara maju. Jadi bahkan mungkin berarti Amerika itu kalah sama dia nih. Ya dari sisi utang. Jadi membuat ya biaya untuk membayar utang itu sudah melebihi 25 triliun yen dari fiskal 2023 ya. Jadi kalau yen terus menguat, ya yen terus menguat, sebenarnya dia berarti dia bayar utangnya sebenarnya harusnya semakin murah. Ya harusnya semakin murah karena kan dolarnya terus turun kan. Tapi investasi mereka itu dalam bentuk dolar masalahnya gitu ya. Oke. Nah, jadi dengan suku bunga yang tinggi, nah ini yang teman-teman juga mesti perhatikan. Apa yang akan terjadi dengan Jepang kalau dia naikin suku bunga terus ya, ekonominya terutama. Jadi yang kita lihat adalah suku bunga tinggi akan merugikan perusahaan-perusahaan yang utangnya besar. Ya, utangnya besar yang pada dasarnya ditopang oleh kebijakan moneter yang sangat longgar selama beberapa dekade. Oke? Jadi teman-teman tahu lah ya dengan suku bunga minus pasti kita lebih berani untuk meminjam uang. Betul ya? Ya, untuk spekulasi untuk apapun pasti kita lebih berani. Lah orang nggak ada bunganya atau nggak berasa bunganya.
Betul nggak? Dia akan jauh lebih berani dan itu sudah diterapkan sejak 2016. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, suku bunga Jepang itu sejak 2004 itu dalam keadaan yang kecil sekali. Nol paling tinggi 0,5 ya. Setelahnya itu adalah di keadaan 0,1 bahkan minus. Dan itu sudah terjadi dari 2009 berarti ya. 2009 itu dalam keadaan 0,1 sampai kemarin. Ya sampai kemarin di bulan Agustus. Ya kebayang nggak dari berapa tahun itu? Ya karena itulah makanya perusahaan-perusahaan berani untuk meminjam uang. Ya, nah kemudian habis itu membiayai operasional perusahaannya, membayar spekulasinya dan lain sebagainya. Oke, jadi menurut Tokyo Soko Research memperkirakan ada 565.000 perusahaan yang sudah menjadi perusahaan zombie. Perusahaan zombie itu adalah perusahaan yang cuman hidup sanggup untuk membayar operasionalnya, dari keuntungan cuma sanggup untuk membayar operasionalnya, tapi untuk membayar utangnya udah kesusahan. Ya, jadi dia membayar operasional bisa, gaji segala macam itu dia bisa dari keuntungan yang ada, tapi keuntungan ini sudah tidak sanggup lagi untuk membayar utang, ya, utang. Nah, dengan ada kenaikan 0,1 basis poin akan meningkatkan jumlahnya menjadi 12%. 0,1 poin loh. Jadi artinya kan itu 0,15 poin loh. Ya, 0,15 poin. Jadi artinya ya kurang lebih 15% lah ya. Mungkin ada di sekitar 700.000 perusahaan menjadi perusahaan zombie. Ya, oke, ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan dalam negeri mereka itu mulai sedikit enggak ya kita bilang empon-potan lah ya. Ya, ini antara kan teman-teman juga tahu ya. Ini menurut cerita-cerita yang ada, em, orang-orang Jepang itu kalau nggak kerja udah nggak makan gitu kan. Jadi kalau dia kerja udah mau nggak mau harus kerja sampai malam segala macam dengan dapatnya gajinya juga nggak seberapa. Ya maksudnya gaji ya paling akhirnya cuma buat minum, buat itu ya, buat hiburan segala macam habis gitu. Banyak yang akhirnya tinggalnya di apa ya, di kafe, internet kafe segala macam ya. Jadi nggak punya rumah gitu. Tapi kalau misalnya di kampung doang ya mereka mungkin ya nggak cukup juga buat makan gitu kan. Jadi artinya ya pekerja seperti itu. Jadi kalau dia nggak kerja ya nggak makan gitu kan. Ya jadi saking tingginya biaya hidup ya, tapi gajinya mungkin ya nggak se nggak selevel gitulah ya. Nah teman bisa bayangkan kalau sampai PHK gimana? Ya, oke. Nah, data untuk di pasar US kita punya. Nah, sedangkan data untuk pasar Indonesia bagaimana? Nah, itu yang agak-agak susah untuk kita dapatkan. Yang saya dapat itu adalah dari KBRI. KBRI di situ ada data menunjukkan bahwa Jepang itu adalah negara penanaman modal asing terbesar keempat di Indonesia. Ya, keempat ya di Indonesia, di mana pada tahun 2023 kita masih kebagian 3.263 juta US dollar. Ya, jadi ya masih ukurannya kecil lah ya. Apakah dia ada di pasar modal kita? Ini yang lebih susah lagi untuk digali. Ya, nah jadi kalau ngelihat begitu ya mungkin efek ke kitanya itu agak-agak kecil ya. Tetapi dengan dropnya si US market karena penjualannya mereka ya pasti akan ada pengaruhnya dengan market kita ya. Biasalah kan apa indeks udah saling saling itu ya, saling terkoneksi satu sama lain. Jadi ya satu jatuh ya otomatis akan merembet ke tempat-tempat lain. Jadi yang dikhawatirkan sekarang adalah Jepang itu mungkin akan menjadi negara pencetus resesi ya mungkin yang dikhawatirkan itu seperti itu ya, tetapi apakah itu benar? Nah teman-teman mesti lihat kembali dengan data-data yang ada, tapi kalau kita lihat saat ini ya investasi mereka di Max 7 termasuk di obligasi segala macam itu harusnya tidak membuat mereka rugi. Ya, kenapa? Ya, ayo kita lihat ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, ini dari awal tahun, dari Januari 2023, ya, Januari 2023 sampai bulan Juni 2024. Apa yang kita lihat dari saham-saham Max 7 itu? Ya, Max 7 itu Nvidia itu naik sampai 634%. Amazon Meta itu 300%, Amazon 99, Alphabet itu 89, Microsoft 76.
ya Apple 70, Tesla itu 68. Jadi dengan kata lain, ini memang udah daerah-daerah peaknya saham-saham Max 7 itulah ya. Nah, kemudian habis itu terjadi profit taking di sana. Profit taking. Kenapa saya bilang profit taking? Karena kalau teman-teman lihat data laporan keuangan yang keluar itu baru 4 ya, berarti masih ada sisa 3. Tesla pendapatan bersihnya 1,48. Jadi artinya memang turun ya, turun 45% karena pasar Cina kan. Ya, tetapi jelas masih ada pendapatan 1,48%. Kemudian Alphabet juga sama. Dia mengalami peningkatan malah 14%. Jadi kalau Tesla turun ya oke lah ya. Tetapi kalau misalnya Alphabet turun itu murni profit taking karena sudah ada peningkatan 14% kok. Kemudian Amazon juga sama meningkat ya, meningkat itu sekitar meningkat menjadi 13,5 ya. Jadi artinya ada peningkatan hampir 100% ya. Jadi dari tadinya 6,7 menjadi 13,5% ya. Jadi ada peningkatan 100% lebih. Hampir 100% ya. Kemudian Microsoft juga mengalami peningkatan sekitar 15%. Jadi kalau di laporan keuangannya bagus-bagus untuk Max 7-nya. Ya, nanti kita tinggal menunggu adalah Meta, Meta, Nvidia, dan Apple. Ya, Apple udah keluar kali ya atau belum ya. Jadi kalau dilihat ya, itu murni profit taking. Ya, dari di dalam negeri mereka dengan ada yang kenaikan suku bunga, ya tentu mereka mau menyelamatkan dulu lah ya. Jangan sampai nanti masalah dengan mereka. Karena itulah makanya terjadi profit taking di sana. Nah, profit taking ini apakah murni cuma dilakukan oleh investor Jepang? Ya mungkin juga tidak. Ya, kita lihat Warren Buffett. Ya, Warren Buffett juga keluar kan. Keluar dari pasar modal, megang cash ya, hampir 4.400 triliun lebih. Itu adalah cash yang dipegang terbesar oleh Warren Buffett. Apakah dia sedang mempersiapkan untuk resesi? Nggak tahu juga ya. Nah, sekarang kalau untuk resesinya, apakah sudah dekat? Mari kita lihat data-data ya. Oke, data pemerintah, data ekonomi US itu menunjukkan manufakturnya. Manufaktur betul ya, ini manufaktur ya, benar terjadi kontraksi di situ karena sudah di bawah 50 manufaktur ya. Jadi 40 sekian lah, 40 berapa gitu ya. Kemudian dari di sisi jasa itu masih di atas 50, masih di ekspansi. Ini jasa ya. Bedanya kalau manufaktur manufaktur. Nah, di luar manufaktur itu masih cukup tinggi, masih di atas 50, berarti masih di level ekspansi. Kemudian inflasinya sudah turun sekali. Ya, udah di angka 3% lebih kan. Jadi ini udah sesuai nih aliran ininya, aliran inflasi yang diharapkan oleh The Fed itu sudah sesuai lah ya, sudah sesuai. Kemudian NFP, nah kita lihat ya, dari laporan tenaga kerja memang ia cenderung turun ya, cenderung turun. Artinya apa? Dari tingkat pengangguran juga naik. Artinya apa? Artinya memang ya ekonomi atau bisnis di Amerika itu ya cukup ini ya cukup empot-empotan ya. Kenapa dia cukup empot-empotan? Karena suku bunga tinggi. Karena suku bunga tinggi ini bedanya sama Jepang kan. Kalau Jepang lu suku bunga nggak ada ya, lu pasti lebih berani untuk melakukan ekspansi dengan dana-dana pinjaman, gitu. Nah sekarang suku bunga ada 5,5%. Siapa yang berani? Itu kan ya, berarti ya gue akan menunda ekspansinya kan, walaupun PDB-nya menunjukkan masih tetap ada kenaikan. Jadi kalau lu bilang akan masuk resesi, ini masih belum. Ya kalau ini 2 kuartal berturut-turut, ya itu resesi. Tapi habis itu kan tidak. Ya ini sempat kan ya waktu COVID itu ya 2 kuartal ini hampir boleh bilang semua negara lah. Kalau lu bilang resesi ya semua negara masuk ke dalam resesi. Ya tetapi setelahnya kan dia udah enggak. Ya, enggak ya karena ditopang oleh likuiditas kan. Nah, ini yang ini ya pasti teman-teman juga lihat lah ya. Ini kita bilang apa sih malakama. Ya, likuiditas itu kalau nggak digelontorin hancur semua negara kan. Karena itulah makanya mereka bail out dengan quantity easing ya. Jadi akhirnya ya kita nggak tahu nih pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini apakah karena ditopang oleh quantity easing yang kemarin atau murni pergerakan ekonomi ya. Kalau kita lihat sekarang ya di US market manufakturnya turun ya manufaktur, tapi dari sisi sektor jasa itu masih cukup bagus. Tetapi kita lihat dari tingkat pengangguran atau penciptaan lapangan pekerjaan itu hampir boleh dibilang terus menurun. Nah, ini yang disebut oleh The Fed itu sebagai kemungkinan besar masuk ke stagflasi kalau dia tidak menurunkan suku bunga lagi di September.
Tuh terus akan menunggu 2% segala macam. Nah, ini yang akan membuat stagflasi itu terjadi. Ya, apa pengangguran itu begitu gedenya, sedangkan perkembangan PMI segala macam tetap masih berkembang gitu kan, tetapi tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu sedangkan inflasinya rendah. Nah, itu stagflasi. Ya, The Fed pasti nggak mau seperti itu. Jadi ya makanya perkiraan September ini udah pasti akan ada penurunan suku bunga. Nah, kalau September ada penurunan suku bunga, apa yang terjadi kemarin itu bisa jadi profit taking untuk ya price in penurunan suku bunga. Nanti habis penurunan suku bunga, itu akan ada kenaikan lagi. Jadi kita masih ngelihat market September, Oktober, November lah ya. Karena penurunan suku bunga antara September atau November. Jadi ini mungkin market akan ada fluktuasi banyak sekali di daerah sini. Ya, nah kemudian kita lihat ya pasar ekonomi, data ekonomi untuk pasar yang sangat-sangat lebih besar yang kedua itu adalah Cina. Ya, apa yang kita lihat dari Cina? Kalau memang ada potensi masuk ke dalam resesi, ya maka Cina itu harusnya eh, juga akan menunjukkan gejala-gejala seperti itu ya. Ya, saya nggak tunjukin yang Jepang. Jepang nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, kalau yang Cina kita lihat ya PMI. PMI manufaktur Caifin sama NBS itu bedanya apa? Satu yang swasta, satu yang resmi pemerintah. Nah, kita tunjukin dua-duanya ya. Yang swasta menunjukkan bahwa data ekonomi untuk PMI-nya itu masih dalam keadaan ekspansi. Ekspansi berarti di atas gocap ya. Nah, sedangkan untuk yang pemerintah punya itu menunjukkan sudah mulai konstruksi karena dia udah di bawah 50. Tapi teman-teman bisa lihat ya, dari PMI-nya saja kita ngelihat memang ekonomi Cina-nya sendiri itu memang sudah mulai mengalami perlambatan. Ya, mengalami perlambatan. Dia dalamnya juga cukup banyak ya masalah-masalah yang terjadi. Terutama di krisis propertinya itu masih sampai sekarang masih belum 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 itu ya belum bangkit-bangkit banget ya. Kenapa? Karena banyak rakyatnya juga terjebak di situ kan. Jadi uang habis di situ. Nah, pemerintah Cina mencoba untuk melakukan stimulus-stimulus ya dengan menurunkan suku bunga, kemudian habis itu kebijakan-kebijakan agar daya belinya naik gitu. Ya, nah ini kita mau lihat ya apakah ada kenaikan apa enggak. Tapi kalau lihat dari PDB-nya itu juga masih cukup stabil PDB ya. Produk domestik brutonya juga cukup stabil, kemudian habis itu tingkat penganggurannya juga stabil. Nggak seperti yang US kan naik terus kan, kalau dia cukup stabil. Nah ini yang kita memang ya data ini ya antara bisa dipercaya apa enggak lah ya. Karena kan kita nggak punya referensi yang lain dan dia nggak terbuka banget. Tetapi ya ini data yang kita lihat. Itu kan kemudian inflasinya ya udah termasuk rendah. Ya sudah ada di 0,2%. Bahkan ya Cina itu berusaha untuk naikin inflasi malah. Ya kenapa? Karena diharapkan ada daya beli yang meningkat ya dengan diturunkannya suku bunga. Ya, nah ini yang mau kita lihat nih. Apakah ini nanti akan ada perkembangan atau tidak? Kalau dia tidak ada perkembangan ya memang lama-lama pasti akan terus tertekan. Kita akan terus dalam keadaan tertekan. Kenapa? Karena eh, pergerakan ekonominya itu udah terus melambat nih ceritanya seperti itulah ya. Data-data ekonomi yang kita lihat tuh seperti itu. Jepang ya dengan kenaikan suku bunga itu artinya mereka udah mulai berusaha untuk menahan likuiditas. Ya, kalau likuiditasnya bisa ditahan, otomatis pelemahan yen itu kan diharapkan bisa bisa mulai stop gitu kan. Karena dia mau menahan. Kalau dia nggak ditahan ya yen itu akan dilepas terus gitu. Nah, belum lagi di Cina sendiri kemarin kan sudah melakukan dolarisasi ya. Ya, dolarisasi. Jadi dia dari tahun lalu dia melepas terus ya obligasi US. Karena memang udah waktunya juga dilepas lah ya. Ya, karena tahun ini kan udah pasti turun kan. Jadi mereka melepas dolarisasi yang dilepas oleh China itu juga cukup besar ya. Kalau teman-teman lihat datanya itu kurang lebih berapa berapa puluh miliar gitu, berapa puluh miliar. Karena itu bukan segede si Jepang ya, Jepang yang sampai yang berapa triliun ya, itu berapa miliar gitu. Nah, tapi itu tetap akan berefek kok. Ya, nah apa yang dilakukan oleh Cina setelah melepas obligasi US-nya, mereka membeli emas. Ya, mereka menaikkan timbunan emas di situ. Nah, apakah gerakan si Cina itu murni cuman untuk mengalihkan investasi mereka kepada emas atau sedang sedang mengantisipasi sesuatu itu pun kita perlu perhatikan di situ ya.
Oke, tapi dari data-data yang ada kita melihat ya memang cenderungnya semua memang ada pelemahan. Pemerintah semua sedang berusaha untuk menaikkan daya beli, konsumsi segala macam ya. Nah, kemudian eh, turunnya pasar kemarin kita masih melihatnya lebih disebabkan oleh profit taking. Ya, profit taking yang dilakukan oleh sebagian investor Jepang. Karena kan penjualannya kan kita belum tahu ya datanya berapa gede kan. Ya, penjualan investor Jepang untuk menarik kembali dana mereka gitu ya. Ini untuk saat ini masih dalam keadaan seperti itu. Kemudian yang kedua kita masih melihat dari potensi penurunan suku bunga yang mungkin akan terjadi September ya, berarti kan ini juga menjadi sebuah alasan pasar sedang mencoba untuk memprice in ya, mencoba untuk memprice in, jadi menunggu sekalian di bawah nih ceritanya. Jadi kalau nanti terjadi penurunan suku bunga otomatis berarti kan dolar akan mulai melemah kan, ada pelemahan pada dolar, berarti ada penguatan pada mata uang yang lain. Ya, diharapkan juga dengan pelemahan pada US dollar, barang-barangnya US itu juga menjadi lebih murah sehingga ya akhirnya ada ekonomi yang berjalan lah. Penurunan suku bunga juga bisa diharapkan akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan lebih berani untuk ekspansi. Karena suku bunganya turun, otomatis mereka kan ngambil ngambil kreditnya segala macam itu kan akan jauh lebih murah kan. Ya diharapkan seperti itu. Nah, penurunannya berapa itu yang sedang ditunggu. Kalau penurunannya besar itu akan lebih baik. Ya karena kalau enggak ya itu ini udah pasti akan goyang nih. Ya, kita bisa lihat ya tadi kan datanya kan investor Jepang sendiri itu ngelontor itu hampir 5 triliun. Ya, 5 triliun US dollar itu akan berdampak ini. Nanti uang ini akan kembali ke negaranya. Gitu, dia akan balik gitu loh. Jadi uangnya itu akan balik gitu. Nah, kalau dia balik ke negaranya, otomatis kan penguatan pada yen itu akan besar. Ya, apalagi dia sudah melemah cukup jauh lah, ya. Nah, kemudian yang lain yang teman-teman juga mesti update itu adalah ketegangan geopolitik ya. Di situ ada perang Israel, Palestina, Lebanon, Iran. Ya, jadi ini ya pasti akan mengakibatkan suplai minyak. Ya, karena itulah makanya itu kan sangat-sangat diperhatikan kan. Kalau suplai minyak itu terganggu, ya otomatis ya pasti perekonomian akan terganggu kan. Nah di sini salah satu sebab kenapa bauran EBT itu perlu ditingkatkan demi ketahanan keamanan sebuah negara. Jadi nggak tergantung pada minyak-minyak ini nih. Karena cadangan, kalau saya tidak salah ingat ya datanya ya, cadangan minyak bumi yang terbesar itu kan ada di Arab Saudi ya, itu hampir sekitar 50% dari cadangan yang ada di dunia. Ya, 50% loh. Jadi artinya ya dia cukup menguasai. Sedangkan daerah Timur Tengah itu panas dari dulu itu nggak berhenti panas gitu. Ya, gitu kan? Nah, karena itulah makanya ini bauran EBT itu harusnya itu cukup ditingkatkan. Itu yang seperti yang dilakukan oleh China ya. Ya dia terus meningkatkan ketahanan energinya itu dari EBT. Kemudian perang Rusia Ukraina itu belum selesai ya sehingga mengakibatkan suplai pangan, suplai komoditas, minyak dan gas itu juga masih terganggu sampai sekarang. Jadi supply chain itu masih cukup terganggu terutama yang untuk di Eropa ya. Ya, jadi Eropa yang tadinya menggunakan gas yang cukup murah sekarang ya jadi agak mahal kan. Kalau tadi yang pakai pipa ya sekarang pengiriman lewat laut itu jelas ya harusnya pasti akan meningkatkan apa harga dari penggunaan energi di situ ya. Kemudian ketegangan dalam 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 ini ya di domestiknya sendiri di Laut Cina Selatan ya itu masih berkaitan dengan perebutan lahan minyak di Natuna situ loh ya. Ya, jadi ya ini mungkin adalah sesuatu yang perlu teman-teman update. Jadi tidak hanya resesi karena penurunan market yang besar itu doang. Market yang gede itu murni profit taking yang dilakukan oleh investor Jepang. Ini yang kita lihat saat ini karena memang datanya gede banget. Ya, datanya besar banget. Kemudian dari sisi harga harga dari yang saham-saham Max 7 itu memang udah layak banget untuk di profit taking. Ya, karena itu udah naik begitu tingginya. Teman-teman kan tadi udah sempat lihat kan Max 7 itu ya bagaimana Nvidia itu 600%, Meta itu 300%, Amazon 99, Alphabet 89, Microsoft 77, Apple itu 70%, Tesla itu 68%. Itu dalam kurun waktu nggak sampai 2 tahun loh. Ya ada segitu. Jadi ya itu adalah sesuatu yang
wajar dengan kenaikan suku bunga ini. Apa dengan profit taking yang ada gitu ya. Jadi ya sekarang ya semua market ya berharap ini loh the Fed ini. Ya, jadi kalau dia nunda lagi penurunan suku bunga, ya mungkin crash untuk market akan terjadi lebih besar lagi dari ini. Gitu, pasti akan terjadi lebih besar lagi dari ini. Gitu, ya. Oke, oke, saya pikir ya itu dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya ada sebuah tabel ya. Tabel ini saya nggak tahu lah ya tabel ini dapat dari mana ya. Pokoknya ini sedang ramai dibicarakan ya. Jadi tabel ini kalau teman-teman lihat ya, memang itu cukup ini ya, cukup masih masih cukup akurat sih ya dari ini ya teman-teman lihat ya. Ini yang saya ikutin ya dari 99 2009 ya. 99 ini kan adalah periode di mana krisis moneter ya. Krisis moneter dari 98 97 ya, 97 98 kemudian habis itu kan di Indonesia kan 98 ya 97 98 itu hancur kan. Tapi di 99 ini memang ada peningkatan dari 96 tuh ya, peningkatan yang cukup dahsyat ya. Kemudian pada 99 terjadi kolaps. Ya, ini mungkin agak geser sedikit jadi 97 gitu ya. Itu mungkin akan lebih akurat. Nah, kemudian habis itu 2007 ya ini ya kenaikan yang sedikit ini. Ya, itu benar ya. Waktu itu kan juga kita berasa kan 2007, kemudian habis itu kolaps ya, kolaps. Kemudian 2012 ini adalah kalau nggak salah pemerintahannya Presiden Jokowi ya. Ya udah mulai belum ya atau di SBY ya. Kemudian habis itu naik ya naik sampai 2016 ya 2016 kemudian kolaps lagi ya terus habis itu dia sempat naik ya naik tinggi sampai 2019. Nah 2019 pasti teman-teman ingat banget lah ya yaitu waktu sebelum COVID ya sebelum COVID waktu itu kan harga saham itu udah di atas-atas kan ya di mana waktu itu ekonomi juga susah banget ya kayaknya kayak sekarang lah lu mau usaha apa juga kayaknya kok mentok-mentok aja ya daya beli kayaknya nggak ada ya kemudian habis itu datang COVID dan akhirnya kolaps ya kolaps. Nah, 2003 mulai bangkit lagi ya nah ini nggak tahu nih katanya sampai 2006 nih 2026 jadi artinya tahun depan itu mungkin bakalan kayak yang kita rasakan waktu zaman-zaman 2019 kali ya jadi mulai empot-empotan gitu. Udah mulai empot-empotan lah ya. Teman-teman bisa berasakan ya di luaran itu wah pokoknya lu kerja keras bagaimana juga kayaknya kok hasilnya cuma segitu-segitu aja gitu loh. Ya, berasa ya. Nah, cuman ini tabel saya nggak tahu dari mana. Itu ramai dibicarakan di media media sosial gitu ya. Em, apakah ini seperti itu? Ya nggak tahu. Teman-teman nanti tinggal update aja ya. Kita nggak tahu juga tabel ini bagaimana nyusunnya gitu. Ya, atas dasar apa penyusunannya? Apakah karena memang adalah rotasinya atau siklusnya dan lain sebagainya seperti apa? Ya, oke. Saya pikir itu dulu teman-teman. Ada pertanyaan nggak sampai sekarang di sini? Ya, jadi kalau teman-teman lihat marketnya, ya ini kita lihat ya teknikalnya ya. Nah, teknikalnya kita memang lihat ya, ini kan ada gap di sini. Ada gap ya di 7.000 ya 6.990 kemudian di bawah juga ada sedikit gap di 6.800 ya. Nah, penurunan yang gede ini itu memang membuat kotak ini kan dipatahkan ya. Tadi kan kotak ini kan masih menunggu ya, menunggu di atas kira habisnya itu apa? Market mulai pung ya, kolaps ke bawah. Nah, ini sejalan dengan apa yang terjadi pada indeks dunia. Semua kayak gitu. Ya, jadi kalau dia indeks dunia itu kayak gitu ya pasti semua semua indeks pasti akan ikut. Nggak ada yang nggak ikut. Ada nggak indeks yang nggak jatuh? Hampir bulan nggak ada ya. Ya kecuali mungkin Korea Utara lah ya. Nah, kalau yang lain tuh semua kolaps. Ya, kalau kolaps ya udah memang itu adalah pengaruh global. Nah, kalau pengaruh dalam negeri itu hampir boleh kan nggak ada. Apa yang mempengaruhi pergerakan ini di dalam negeri? Tidak ada kan? Ya. Nah, kalau nggak ada berarti itu murni profit taking. Untuk saat ini kita lihat profit taking ya. Nah, kalau dia profit taking sampai kapan? Nah, balik lagi ke seasonal. Kita udah sering bicara mengenai seasonal bulan Agustus. Ini adalah bulan jelek ya, bulan paling jelek ya untuk periode 20 tahun ya. Teman-teman lihat ya, itu adalah merah yang paling banyak itu ada di Agustus. Jadi kalau dia ada koreksi ya udah. Ya itu harusnya teman-teman udah siap di sini balik lagi kita bicara mengenai manajemen risiko. Kan nggak pernah tahu loh. Nggak pernah tahu loh efek dari kenaikan suku bunga Bank of Jepang itu bisa sampai berefek seperti itu.
Kita nggak pernah nyangka gitu kan. Kita nggak pernah nyangka ya, apalagi ya kita punya data jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada mereka. Saya yakin banget investor-investor yang lain ya kayak BlackRock segala macam juga eh, ini adalah kejadian yang tiba-tiba ya di mana mereka secara serentak akhirnya memutuskan. Hitungan mereka pasti udah ada lah. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar. Nah, ini juga sama mungkin yang dilakukan oleh Warren Buffett juga kali ya. Buffett juga pasti udah ngitung. Apalagi lihat ya keadaan seperti ini. Bank Sentral Amerika itu sampai ngotot banget kan, em, tidak nurun-nurunin suku bunga terus gitu loh, masih nahan terus ya. Teman-teman yang di IG, sorry nih, kayaknya baterainya nggak tahu cukup lagi nih. Saya kayaknya harus udahin untuk yang IG ya. Tapi ya datanya semua udah saya sampaikan sih. Ya, sampai ketemu besok ya, teman-teman yang di IG ya. Oke, saya pamit dulu ya yang di IG ya. Oke, ya saya pikir gitu ya, teman-teman ya. Kita ketemu nanti besok ya untuk itu ya buat racutin EBT ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu. God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you.